Lebaran tuh pasti mudik aku ya ke rumah nenekku di Garut. Jadi pasti aku tuh mudik itu di malam takbiran. Karena biasanya kalau 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran tuh macet-macetnya banget ya. Justru malam takbiran itu justru waktu yang paling pas banget karena kosong jalanan gitu. Dia persiapin untuk mudik yang pertama adalah oleh-oleh ya. Kado untuk nenek aku ya, untuk keluarga di rumah, kue-kuehan gitu ya. Itu hal-hal yang wajib banget aku bawa karena membahagiakan orang-orang. Dan yang paling penting juga adalah saweran. Bocil-bocil gitu. Udah nyiapin. Aku kebetulan punya teman kerja di bank, terus aku mau dong tukerin uang gini-gini, terus dibantuin. Udah kemarin udah siap gitu. Mudiknya pasti ke Garut, ke rumah nenek aku. Jadi udah kewajiban ritual aku tuh setiap tahun otomatis untuk wajib mudik ya ke Garut ke rumah nenek gitu. Tradisi kalau di Garut itu ya sama seperti mungkin berlebaran seperti pada umumnya ya. Kita berbuat dosanya di kota, maaf-maafnya di kampung. Jadi datang ke kampung ke rumah nenek aku, sholat id, terus kemudian juga salam-salaman dan kadang nenek aku tuh open house. Aiman ada di sini, jadi pada dateng gitu. Ya, makanan wajib saat lebaran ya pasti ketupat, opor, dan aku tuh suka banget opor ayam. Jadi kalau misalkan berlebaran nggak ada opor tuh kayaknya nggak lebaran. Jadi otomatis aku tuh request dari sekarang pokoknya opornya yang banyak. Aku suka banget makan opor gitu. Sama kue-kue kering ya. Kue kering yang paling aku suka adalah putri salju. Yes, yang ada gulanya. Nah itu juga salah satu tradisi yang otomatis kalau udah kita sholat id, salam-salaman, otomatis keluarga aku tuh pasti ngajakin ke makam. Karena kan orang tua aku, ibu aku almarhum dari semenjak aku 6 tahun tuh udah meninggal di Garut kan. Jadi otomatis kita sekeluarga ke makam. Terus kita berdoa, lalu kita bisa balik lagi ke rumah, berkumpul dengan saudara. Dan satu ritual lagi yang wajib banget aku lakuin sama keluarga adalah bikin games. Jadi kadang-kala kan kita tuh udah lama banget nggak ketemu keluarga-keluarga ya. Jadi aku tuh suka bikin game sama keluarga di rumah. Bisa aku rutin tuh misalnya 20 orang, 40 orang yang ikutan. Aku siapin hadiahnya dari sini tuh aku udah bawa hadiah-hadiah gitu loh. Nah, nanti di sana kita bikin gamesnya itu kayak games yang buat outbound gitu. Jadi 55, 44 gitu. Ya semudah itu dan ya, ketika gamesnya misalkan udah ada pemenangnya aku kasih hadiahnya. Kadangkala yang paling gampangnya lagi ngasih THR aku tuh selain berupa uang gitu, aku juga bisa ngasih THR itu bisa lucky draw gitu. Aku sengaja masukin uang-uangan dari 2.000, 100.000, 5.000 di dalam satu plastik hitam gitu. Jadi nanti yang menang di gamesnya bisa ngambil tambahan lagi nih dari aku. Jadi di situ dia ngambil ya tergantung rezekinya. Kadang-kala dapat 2.000, kadang-kala dapat 100.000, kadang-kala dapat 5.000 gitu. Nah, justru ide itu tuh aku waktu itu pernah di acara games ya. Kebetulan aku juga suka nge-MC, suka nge-host. Nah, terus aku mikir kadang-kala kalau di keluarga tuh ngumpul-ngumpul tuh cuma diam-diam tuh kayak basi gitu. Makanya aku tuh suka bikin acara keluarga yang harus ngumpul semuanya. Nanti aku bikin game, nanti aku bikin hadiah, bagi-bagi rejeki gitu. Yap. Mungkin kalau kecil aku pasti mikirin ya baju lebarannya apa ya, bajunya apa ya. Kalau sekarang tuh sama sekali nggak mikirin baju lebaran, bahkan aku nggak ada baju lebaran. Maaf. Nggak tahu kenapa ya, bertambahnya usia justru nggak mikirin diri sendiri ya, malah mikirinnya orang lain gitu. Kayak misalkan ponakan-ponakan aku udah beli baju lebaran belum ya, nenek aku udah beli baju lebaran belum ya. Justru kadang aku suka beliin nenek aku, ngeliat di online shop, ini bagus nih, aku beliin gitu. Untuk diri aku sendiri kayaknya menurut aku setiap bulan, setiap saat aku kadang suka beli baju gitu. Jadi kayaknya nggak khusus untuk lebaran aku harus beli baju gitu. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada pada tahu beberapa kalau orang tua aku tuh udah meninggal dari umur aku 6 tahun. Jadi otomatis aku tuh diasuh sama nenek dan kakek aku. Jadi bahkan sampai sekarang pun aku manggil nenek aku tuh ibu gitu karena udah aku anggap sebagai ibu aku gitu. Dari kecil aku tinggal sama nenek gitu.
Nah, Ada tema sendiri nggak sih pengen bikin juga kan gitu? justru nggak ada ya, dan nggak pernah ya keluarga aku tuh satu tema gitu kayak keluarga-keluarga lain yang bajunya tuh samaan warnanya tuh nggak pernah sama sekali. Jadi ya ngacak aja gitu. Tapi kalau THR lebaran buat bocil-bocil biasanya nih ngabisin budget berapa sih? Batuk maaf ya. Banyak di sini mungkin. Nah, kalau bocil-bocil justru aku tuh nggak nargetin berapa-berapanya ya. Aku masukin aja di amplop. Besarannya ada yang 25.000, 35.000, tergantung yang datang berapa. Ketika misalkan kurang ya aku ambil lagi, terus aku masukin lagi gitu. Oke deh Kak. Selamat Idul Fitri. Oke. Terima kasih pemirsa Gospot, dan aku Aiman Rikin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan lebarannya bisa bersama keluarga dan juga membawa keberkahan buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tanggapannya sendiri aku kaget sendiri ya, karena pertama ngeliat di sosial media, ya aku dengerin celotehan anak kecil bersama ibunya yang curhat, ditanya sama ibunya, dan begitu kecilnya tuh polos banget jawaban-jawabannya. Dari situ kayak udah lemes banget gitu. Kok ada ya gitu, maksudnya ayah kandungnya sampai mau ya melakukan kejahatan sama anaknya gitu, dan itu hal yang membuat aku tuh kayak ini nggak punya agama, nggak punya otak apa gimana sih gitu loh. Dan aku kaget bangetnya lagi ketika sudah ditangkap ternyata dia adalah oknum dari Damkar, dan sangat mencoret juga mungkin ya para pekerja Damkar sendiri ya gitu, karena membuat aku hal-hal yang seperti itu yang itu berpatokan pada orangnya masing-masing, bukan pada institusinya ya. Dan aku menyayangkan banget, mudah-mudahan hal-hal seperti tidak terjadi lagi. Dan itulah yang mungkin membuat aku harus mawas diri mungkin sebagai orang tua, yang ya wajar sih sebagai orang tua kalau menitipkan anak itu nggak sembarangan. Tapi sekarang juga dengan kejadian seperti ini bahwa ayah kandung sendiri pun bisa melakukan hal keji kepada anaknya. Jadi untuk para orang tua semakin waspada lagi pada siapapun yang dekat dengan anaknya. Terlebih kemarin juga ada kasus yang pembantu, sekarang juga ada kasus yang ayah kandungnya sendiri. Ini anak-anak ini menjadi waspada banget buat mungkin kita-kita yang udah dewasa, apalagi yang punya anak kecil, yang harus terus diwaspadai banget pertumbuhannya, perkembangannya, dan dititipkan sama siapa kita harus tahu. Dan setelah kejadian ini mudah-mudahan tidak akan ada lagi kejadian-kejadian serupa yang mungkin butuh pengobatan yang ekstra banget ya, apalagi trauma anak kecil kan mungkin agak susah untuk dilupakan gitu. Kalau aku flashback ke diri aku sendiri, aku dulu pernah melihat trauma yang pertengkaran misalnya antara ibu dan bapakku, sampai sekarang pun aku masih terekam. Apalagi mungkin anak kecil yang dilakukan pelecehan oleh orang tuanya, yang mungkin akan terekam oleh dia. Yang mudah-mudahan sih segera bisa terobati dan bisa melakukan aktivitas dengan biasanya lagi.